Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Girananto. COVID-19. Tentunya semua sudah tidak asing dengan sebutan itu. Sebuah virus yang mewabah di seluruh dunia pada saat ini. Ada beberapa cara agar penularan COVID-19 tidak meluas. Salah satunya adalah cuci tangan. Simak terus videonya, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gita. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video tentang 6 langkah cuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Untuk langkah pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, tuangkan sabun. Untuk langkah cuci tangan pertama, yakni gosok kedua telapak tangan secara memutar. Lalu, gosok kedua punggung tangan. Gosok sela-sela jari tangan. Bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Gosok ibu jari memutar di genggam telapak tangan lainnya. Gosok ujung tangan dan kuku dengan telapak tangan lainnya. Kemudian, setelah melakukan 6 langkah cuci tangan, bilas dengan air mengalir. Setelah itu, keringkan tangan dengan tisu kering atau kain bersih. Dan yang terakhir, gunakan tisu bekas pengeringan tangan untuk mematikan keran air. Itu tadi adalah tata cara cuci tangan yang baik dan benar menurut WHO by Dr. Gita Ayu Kusuma Dewi. Nah, sekarang cuci tangannya kan sudah nih. Gimana kalau kita belajar? Belajarnya belajar kode-kodean. Nah, kode-kodean. Siapa sih yang sekarang nggak suka kode-kodean? Ya, sekarang kita belajarnya kode-kodean yang asik dan menarik. Gimana tata cara kode-kodean yang asik dan menarik? Simak terus videonya, jangan kemana-mana. Nah, sekarang kita sudah membuka program yang sudah saya buat sebelumnya. Program ini saya buat menggunakan aplikasi MATLAB ya. Aplikasi MATLAB ini bisa diunduh dimanapun di internet secara gratis. Nah, fungsinya apa sih Kak program yang Kakak buat ini? Nah, fungsinya dari program yang Kakak buat ini adalah untuk mempermudah menghitung atau mempermudah mencari suku ke N dari barisan geometri, serta juga memberikan inovasi baru untuk belajar matematika, khususnya bagi siswa SMA maupun SMP. Lah, SD-nya gimana Kak? SD tetap boleh nonton kok, siapa yang larang coba? Nah, langsung saja kita operasikan aplikasi yang Kakak buat ini ya, aplikasi program yang Kakak buat ini ya. Nah, misalkan kita mau mencari yang mudah-mudah dulu aja ya. Misalkan kita mau mencari nilai dari suku ke-1. Nah, kalau suku ke-1 kan ya yang di sini harusnya langsung tampil di hasilnya sini kan ya. Ya, kita kan misalkan mau mencari suku ke-1-nya. Misalkan kita memiliki nilai suku ke-1-nya itu 3. Kalau di sini 3, kalau untuk membuktikan aplikasi program Kakak ini berfungsi, ya mestinya di kolom sini juga hasilnya 3 dong. Ya, terus kalau kita mau mencari suku ke-1, jelas nilai N-nya kan suku ke N. Jadi nilai ke-1 jadinya ya N-nya juga 1. Terus kita misalkan mempunyai rasionya itu kita misalkan 2. Kita run dan hasilnya 3. Jadi untuk aplikasi dari Kakak ini sudah berfungsi ya. Soalnya kita kalau mencari suku ke-1 kita masukkan ke rumusnya, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, dimana kalau rasio itu kan N-1, R itu pangkat N-1, jadinya 1 min 1 itu hasilnya 0. R pangkat 0 itu kan
bilangan berapapun kalau dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Jadinya sama saja A dikali 1. Jadinya 3 dikali 1 hasilnya 3. Jadi program yang kakak buat ini juga sudah berfungsi. Terus kita buktikan lagi ya, kita cari soal-soal di internet. Nah, sekarang kakak sudah menemukan soal di internet yang soalnya adalah seperti ini. Selembar kertas dipotong menjadi 2 bagian. Setiap bagian dipotong menjadi 2 dan seterusnya. Jumlah potongan kertas setelah potongan kelima sama dengan berapa? Nah, untuk ini adalah soal cerita yang menggunakan barisan geometri ya, di mana kita mempunyai satu kertas, kemudian dipotong menjadi 2 bagian, dan bagian yang dipotong itu dipotong terus menjadi 2 bagian, dan seterusnya. Untuk awalnya, untuk nilai dari suku ke-1, kan kita mempunyai selembar kertas, jadinya nilai suku pertamanya adalah 1. Untuk nilai N-nya, kan yang ditanya setelah potongan kelima, jadinya nilai suku kelima, jadinya N-nya adalah 5. Untuk nilai R, itu kan satu kertas dibagi 2, terus dibagi 2, jadi nilai rasionya adalah 2. Nah, kita lihat hasilnya adalah 16. Jadi jumlah kertas setelah potongan kelima itu kertasnya terbagi menjadi 16 buah. Gimana caranya mengecek? Kita cek seperti ini. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk soal tersebut. Nah, gimana sih Kak caranya membuat program seperti ini? Apakah cuma aplikasi MATLAB ini cuma bisa dibuat untuk barisan geometri doang atau gimana? Nah, untuk aplikasi MATLAB ini bisa serbaguna tergantung dari kebutuhan kalian mau membuat program seperti apa. Misalkan kalian mau membuat program tentang barisan aritmatika, rumus suku ke N-nya, bisa kalian buat programnya menggunakan MATLAB ini dengan cara nanti saya beritahu caranya memprogram atau mengkode-kode yang seperti saya katakan di awal video ini, ngode-ngode yang asik dan bermanfaat. Yuk kita lakukan kode-kodean yang asik dan bermanfaat. Yuhu. Oke, sekarang kita sudah berada di aplikasi MATLAB-nya. Setelah kalian install, maka tampilan awal MATLAB-nya seperti ini. Untuk versi 2010 ya, mungkin kalau versi yang baru mungkin ada penambahan gitu, kurang tahu, tapi versinya kakak ini versi yang 2010 ya. Untuk membuat program yang seperti kakak buat kemarin itu, pertama kita buka guide-nya dulu. Kita buka guide, langsung kita open blank guide, jadi kita buat yang baru ya. Nah, maka akan tampilan blank guide-nya akan seperti ini. Nah, untuk pertama, misalkan kita mau merubah dari background program yang kita buat nanti, maka kita akan klik aja 2 kali di backgroundnya sini, maka akan tampil tampilan seperti ini. Untuk merubahnya kita tinggal rubah colornya ini, misalkan kita pilih warna kuning ya, langsung diklik saja, langsung backgroundnya berubah menjadi warna kuning sesuai selera. Nanti kalian pengen warna apa. Oke, selanjutnya misalkan kita mau memberikan tulisan pada program yang kita buat ini, maka kita pakai tari tag di sini. Oke, kita kasih tari tag di sini, kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan seperti ini. Kak, gimana kalau ruangannya pengen gedein, ruang bunyinya pengen besar sedikit biar agak besar, ya gampang saja ini dibesarkan, terus ini tinggal kita set seperti ini. Maka akan ruang kita di sini makin besar seperti yang kita inginkan. Tinggal tarik-tarik saja, karena itu tidak diinginkan. Kalau mau besar juga bisa ditarik lagi. Oke, mungkin segini aja cukup ya. Nah, gimana caranya merubah tulisan ini atau merubah
tulisan sesuai yang kita inginkan ya. Seperti memberi warna pada background tadi, tinggal kita klik aja pada kolom static text ini, langsung keluar pilihannya. Untuk merubahnya kita cari stringnya, kita cari string, terus kita rubah tulisan seperti yang kita mau. Misalkan kita memakai menulis ini barisan geometri, kan yang di atas kemarin kan tulisannya barisan geometri. Nah seperti ini, maka akan bentar, saya inggirkan dulu, saya geser, maka akan tertulis barisan geometri seperti ini. Nah gimana caranya merubah font size atau merubah dari warna dari tulisan itu sesuai dengan keinginan kalian ya, kita tinggal cari aja. Untuk mencari ini font name-nya, misalkan kita mau Times New Roman atau apa Calibri, bisa kita tulis di sini, maka fontnya akan ganti sendiri seperti yang kita inginkan. Dan ini untuk membesarkan atau mengecilkan tulisannya, misalkan kita kasih tulisannya fontnya berapa ya, mungkin kita kasih 34 dulu. Jadinya supaya kita bisa membesarkan tulisan, maka kita di font size-nya ini. Misalnya kita mau merubah biar font name-nya nggak MS Sans Serif ini, maka kita untuk mencarinya bisa kita buka di Microsoft Word ya. Oke, sekarang kita sudah membuka Word-nya ya untuk mencari font name yang kita mau. Misalkan kita mau Algerian ini, bisa kalian coba-coba dulu gimana sih fontnya ini. Nah, misalkan mirip seperti yang kalian inginkan, maka kita bisa langsung copy aja. Bisa kita copy Ctrl+C ya seperti biasa. Untuk kembali ke menunya tadi, langsung tinggal 2 kali klik seperti biasanya ya. Langsung kita blok, kita hapus, kita ganti, kita pastekan. Nah, kita pastekan seperti ini, maka tulisannya menjadi seperti ini. Untuk memberikan warna pada tulisannya atau memberi warna pada backgroundnya, kita bisa lakukan seperti ini. Ini untuk color backgroundnya ya, misalkan kita mau pilih warna pink, nah maka backgroundnya ganti warna pink. Untuk mengganti warna tulisannya, kita klik yang ini, terus kita misalkan mau ganti warnanya biru, nah maka akan jadi seperti ini. Untuk selanjutnya kita mau membuat panel yang seperti kotaan, yang seperti yang kakak ada pada programnya kakak kemarin. Kita buat panel seperti ini. Tapi meskipun nggak pakai panel juga nggak apa-apa. Meskipun nggak pakai panel, terus kalian kasih kotak-kotak edit text ya nggak apa-apa. Terserah kalian. Ini kan biar kesannya biar terlihat rapi, biar mirip kayak kalkulator digital gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau juga nggak apa-apa. Terus kita kasih nama panelnya juga. Seperti biasa langsung di double klik aja ya. Nah ini title-nya kita rubah. Misalkan kita ganti namanya menjadi suku ke N. Nah, suku ke N. Maka di sini akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, untuk memberikan seperti tulisan permanen, maka kita pakai yang static text. Tetapi kalau kita mau yang bisa kita masukkan angka yang seperti kemarin, yang seperti bisa kita masukkan angka 3, bisa kita masukkan angka 2, maka itu pakai yang edit text. Kita pakai static text dulu ya. Kita pakai yang buat
ngasih nama seperti suku awal, terusan itu rasionya, terusan itu kolom hasil dan sebagainya. Kita kasih static tag dulu, baru kalau kita mau memasukkan kayak kolom yang bisa diisi dengan angka-angka, itu kita pakai edit tag-nya. Untuk static tag-nya kita ganti namanya nilai suku pertama. Nah, nilai suku pertama. Maka, nah, seperti ini nilai suku pertama. Terus kalau gini kan jadinya kayak tulisannya menyatu sama panelnya ya, langsung aja kita ubah backgroundnya, kita masukkan misalkan yang agak pudar sedikit ya, warnanya yang pudar sedikit. Nah, terusan kita ganti, misalkan ini kita pakai apa ya, kita masuk ke Word lagi, misalkan kita mau pakai Times New Roman ya, kita copy, terusan kita balik lagi ke aplikasinya. Kita langsung hapus ini, terusan kita pastekan. Mungkin ini bisa dikasih berapa ya, mungkin 12 mungkin. Nah, sudah besar ya nilai suku pertama, sudah cukup segini. Kita terusan mau membuat yang edit tag-nya, biar bisa dibuat nulis nanti angka-angkanya yang kita masukkan. Kita tulis edit tag-nya. Nah, ini nanti kalau warnanya terusan itu tulisannya tergantung dari selera kalian ya. Ini bisa dicoba di sini, ini ada semua, ini kontrolnya banyak sekali, jadinya nggak bisa tak jelasin satu-satu fungsinya buat apa, nanti kalian coba-coba sendiri. Nah, untuk edit tag-nya kita langsung kosongin saja ini tulisannya edit tag-nya, akan nanti kan biar kita langsung masukin angkanya di sini. Untuk tag-nya ini kita harus ingat-ingat, ini bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Jadinya gini, misalkan bisa kalian namain apa gitu, biar nanti kalian ngodingnya gampang. Tapi kalau aku biasanya mudahnya ya kayak edit 1, edit 2, edit 3, nanti tak jelaskan itu fungsinya buat apa, yang penting ini diingat-ingat, tag ini diingat-ingat buat yang edit tag ya. Oke. Terus langsung saja kita copy pastekan seperti yang di program kakak yang sebelumnya. Ya, kita yang copy, kita ini, kita tadi, kita tadi, kita sambil lagi kan, ini lagi, ya ini saja, ini di bawah sini, terus kolom yang pakai adalah kolom kanan di bawah ya, kita lagi, kita ada ada nah ini yang pakai gambar kecil, karena di bawah sana hasilnya, oke, ini biarkan lagi, oke, terus ini gambar kita copy, dan kita lagi, taruh sini, oke, dan harus lagi, oke, dan yang terakhir ini. Nah, untuk yang terakhir ini kita buat tombolnya. Jadi kita buat button. Ini push button. Di sini kita buat buttonnya buat nanti kita ngeran hasil dari nilai yang akan kita hitung. Oke, kita push buttonnya ya. Langsung saja kita ganti tulisan push buttonnya ini ya, biar apa tulisannya nggak push button gitu, biar enak dilihat gitu. Misalkan kita mau ganti tulisannya menjadi tulisan run. Oke, maka di sini juga akan tertulis run. Untuk push buttonnya juga bisa kalian rubah warnanya, bisa kalian ganti-ganti model tulisannya juga sama seperti tadi. Fontnya bisa dirubah, terusan itu ininya juga bisa diganti-ganti warnanya. Mungkin kayak gini juga biar ada warnanya sesuai selera sih. Terserah. Oke, untuk warnanya ini aku buat mau warna apa ya, warna hijau kali ya, hijau. Yang ini aku kasih warna apa ya, pink mungkin, oke, pink lah. Ini juga kasih warna pink, ini juga pink ya, ini juga pink. Oke, terusan ini saya mau nanti tulisannya munculnya
pakai fontnya ini, pakai fontnya yang apa namanya, Times New Roman deh. Nah, saya ingin munculnya Times New Roman. Jadinya kita kopikan di Word, terusan itu kita pastekan di sini. Kita pastekan Times New Roman. Saya mau munculnya nanti tulisannya berapa ya, fontnya 12 lah. Oke, kita Nanti kalau yang ini hasilnya nanti juga 12 fontnya sama fontnya juga Times New Roman guys. Nah, Times New Roman biasa semua yang kita Times New Roman ini. Oke, sudah kita punya Times New Roman semua. Oke, terus itu biar supaya yang rumusnya ada gambar jadi misalkan ini ada hasilnya. Ya, kita baca dulu. Kasio. Nah, ini tadi kan dia hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita nyari dulu. Oke, kasio yang di bawahnya kita mau nilainya berarti ini nanti nilai kan. Nah, ini sudah selesai. Maka kalau sudah selesai semua, bentar, ini masih tidak biasanya pertama biar pilih hasil. Oke, ada hasil seperti ini. Oke, kita save. Nah, ini kita save-nya itu bebas ya, kita save aja, kita namain misalkan uji coba. Oke, kita save, maka oke. Oh, tidak bisa, kita namain lainnya uji coba, mungkin nggak boleh pakai spasi. Oke, nah maka akan keluar codingan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan cari, tadi tak namain apa, kita nyari push buttonnya dulu ya, tak namain apa ini. Nah, ini fungsinya dari tagnya, jadinya tagnya ini namanya push button 1, jadinya kita di sini nyarinya push button 1 yang di edit, yang di apa namanya, di kode ini tadi. Kita cari push button 1. Kita cari push button 1. Nah, ini kita kan sudah nemu kayak gini, jadinya langsung saja kita masukkan seperti ini. Kan tadi kan ada edit 1, ada edit 2, ada edit 3 sampai edit 4. Ada yang kotak ini tadi loh. Yang kotak. Nah, ini kan tadi namanya tagnya kan. Nah, ini tagnya kan edit 1. Ini tagnya edit 2. Ini tagnya namanya edit 3. Dan ini tagnya namanya edit 4. Jadinya nanti kalau kita mau memasukkan rumusnya, kita membuat inisial, yaitu tadi. Kalau yang di sini itu namanya edit 1, yang di sini namanya edit 2, yang di sini namanya edit 3, dan yang sini namanya hasil. Oke, langsung saja kita mulai main edit-editannya ya. Untuk yang pertama kita masukkan seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Ceritanya panjang banget. Kalau tak jelasin satu-satu nanti jadinya kalian nggak minat lagi pakai aplikasi ini. Nah, ini kan masih edit 1 karena tadi editnya kotaknya ada 4, jadinya sampai 4 nanti. Jadi tinggal kita copy terusan kita paste aja. Kita masukkan rumusnya. Nah, ini kan edit, kita ganti edit 2, ini edit 3. Dan ininya juga harus kita ganti edit 3, ini edit 2. Terus edit 4-nya itu kita masukkan rumusnya. Rumusnya kan jadinya itu kan suku ke n-nya barisan geometri itu kan sama dengan suku awal dikalikan dengan rasio dipangkatkan n-1. Jadinya kita lihat dulu di sini tadi suku awalnya itu yang mana. Nah, ini nilai suku pertama kan, ini kan tagnya edit 1. Jadi di sini kita tulis mana tadi. Nah, ini kita tulis edit 1. Terusan itu dikali itu lambangnya bintang. Ya.
Terusan itu jangan lupa kita mengasih kurung biar namanya MATLAB-nya itu nggak bingung dengan perintah kita ya. Karena berurusan dengan pemangkatan. Kalau nggak ada pangkatnya sih nggak apa-apa, langsung saja misalkan mau membuat program tentang luas persegi panjang, misalkan kan luas kan cuma panjang kali lebar ya nggak apa-apa, edit 1 dikali edit 2 gitu nggak apa-apa. Tapi kalau berurusan sama pangkat, terusan itu pembagian, perkalian mending dikasih kurung aja biar aman. Terusan itu kita rasionya tadi kita lihat lagi, rasionya itu tagnya itu apa? Rasio itu edit 2 tagnya, jadinya kita masukkan edit 2. Kalau lambangnya pangkat itu panah ke atas seperti ini guys ya, jadinya terusan pangkat N, nilai N nya berapa di tagnya, kita lihat lagi nilai N nya itu edit 3, nilai N nya itu edit 3, jadi di sini kita masukkan edit 3 min 1 karena rumusnya R pangkat N min 1, jadi edit 3 min 1 seperti ini. Terus kita tutup lagi biar semuanya ketutup kurungnya, terus kita kasih tanda titik koma seperti ini ya. Selanjutnya langsung saja kita masukkan codingan seperti ini. Oh iya, hampir kelupaan, ini stringnya harus dikasih koma seperti ini supaya biar bisa kebaca. Oke, langsung saja kita run. Kita coba soal yang kemarin ya. Misalkan ini lembar kertas 1, terusan rasionya 2, terus nilai N-nya adalah yang dicari itu nilai suku ke-5. Kita coba, hasilnya 16. Jadi berfungsi. Nah, semisal kalian mau membuat rumus yang lain, itu bisa-bisa saja, tapi juga tinggal otak-atik di editnya ini aja sih. Mungkin kalau ininya kurang jelas, codingan yang di sini kurang jelas, nanti biar tak taruh di deskripsi aja ya, biar kalian enak kalau mau copy pastenya, biar mudah kalian membuat aplikasi rumus sesuai yang kalian inginkan. Mudah kok, tinggal otak-atik ini aja sama edit yang di awal-awal tadi. Yuk buat aplikasi MATLAB seunik mungkin, terusan itu kalau bisa screenshot lalu tunjukkan di kolom komentar di bawah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.